Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Iqraran bihi wa tawhida Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala Rabbuna Azza wa Jal berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian terindah dan terbaik. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepadanya atas limpahan nikmat yang begitu banyaknya, nikmat duniawi yang tidak bisa kita hitung, terlebih lagi nikmat ukhrawi yang dengannya kita betul-betul merasakan nikmat yang hakiki, nikmat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat menghambakan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk sosok yang sangat kita rindukan, idola dan teladanan kita satu-satunya, baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, nikmat yang berharga dan sangat mulia, yaitu sampai siang hari ini kita masih bisa berdiri tegak di atas muka bumi dalam keadaan kita menikmati hidayah Islam dan iman. Dan dimanapun, kapanpun, seorang muslim pasti akan memberikan rahmat dan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Karena Nabi mengingatkan sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sebenarnya, muslim yang sejati adalah dia yang tidak mengganggu, dia yang tidak menyakiti orang-orang Islam di sekitarnya, baik dengan gangguan lisan, ucapan, ataupun dengan gangguan tangan, perbuatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya masing-masing kita mengingat dan sadar, kita hidup di dunia ini sebentar, sementara. Semua kita pasti akan mati. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sampai di 3 tempat dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Oleh karenanya kita harus berpandangan jauh ke depan, bahwa di dunia ini kita sebentar dan sementara, sedangkan kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya, yang akan kita rasakan adalah nanti di darul akhirah, di kampung akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya hendaknya kita harus berhati-hati dalam berbicara ataupun bersikap dimanapun kita berada, baik di dalam masjid Allah, di majlis ilmu, ketika di tengah-tengah keluarga bersama anak istri tercinta, di tempat kerja, di tempat dagang, dalam urusan bangsa dan negara, dalam urusan ekonomi, dalam urusan bisnis, terlebih lagi dalam urusan ibadah dan dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya masing-masing kita menjaga apa yang kita ucapkan dengan lisan ini, dan menjaga apa yang kita lakukan dengan anggota tubuh ini. Nabi menjaminkan sallallahu alaihi wasallam
Siapa yang bisa menjaga lisan dan kemaluannya, maka ia berhak mendapatkan jannah surga Allah tabaraka wa ta'ala dengan mudahnya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, beliau menyebutkan, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa saja yang bisa menjamin untukku untuk menjaga organ tubuh yang ada di antara dua bibirnya, yaitu lisan, dan organ tubuh yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluan, maka aku, kata Rasulullah, aku akan jaminkan untuknya surga Allah tabaraka wa ta'ala. Maka rugi jika kita membiarkan lisan ini dan juga kemaluan ini liar tanpa aturan. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka dimanapun kita, hendaknya kita sadar dan selalu mengingat bahwasannya segala sesuatu ada tanggung jawabnya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian itu adalah pemimpin, penanggung jawab, dan semua kalian akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hendaknya kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjaga lisan ini. Dan kita harus sadar dimanapun kita berada, siang ataupun malam, di dekat kita ada malaikat-malaikat yang bertugas untuk mengawasi dan mencatat setiap ucapan kita. Walaupun hanya satu kalimat, walaupun hanya satu kata, semua itu diawasi dan dicatat oleh malaikat-malaikat yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucapkan satu lafaz pun dari lisan seorang hamba kecuali di dekatnya ada raqib atid, malaikat-malaikat yang senantiasa mengawasinya dan mencatat setiap ucapannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya jangan sampai kita membiarkan lisan ini berbicara tanpa ilmu, berbicara tanpa bukti nyata. Jangan biarkan anggota tubuh kita beramal, bersikap, berlaku lampah tanpa bimbingan ilmu, tanpa kebenaran. Karena semuanya ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan di surah Al-Isra ayat ke-36, wala taqafu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan pernah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentangnya. Jangan berbicara, jangan mendengar, jangan melihat, jangan melakukan sesuatu yang engkau tidak tahu ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, bahkan hati, itu semua akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja yang melakukan kebaikan dan berada di atas kebenaran, berbahagialah, karena dia akan mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan. Namun siapa saja yang berada di atas kesesatan dan kesalahan, dia yang melakukan keburukan-keburukan, maka takutlah, karena dia akan mendapatkan hasil yang buruk pula kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di surah Az-Zalzalah ayat ke-7 dan ke-8, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, sekecil dzarrah sekalipun, dan dzarrah kata para ulama adalah semut yang sangat kecil, maka pelakunya akan melihat hasil dari kebaikannya tersebut. Dan siapa saja yang melakukan suatu keburukan sekecil apapun, walaupun hanya seberat dzarrah, maka pelakunya akan melihat hasil dari keburukannya. Yang baik dibalas kebaikan, yang buruk dibalas keburukan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bahkan tidak hanya keburukan-keburukan yang akan kita tanggung bebannya kelak di akhirat,
Tidak hanya keburukan-keburukan yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, tetapi juga dengan segala nikmat dan kebaikan yang ada. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, semua nikmat yang Allah limpahkan, yang Allah titipkan kepada kita, semua itu akan ditanyai. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surah At-Takatsur ayat ke-8, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian sungguh dan pasti pada hari ini, yakni hari kiamat, kalian semua akan ditanyai tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Nikmat aman, hidup tenang dan damai, nikmat kebahagiaan di tengah-tengah keluarga ataupun masyarakat, nikmat kenyang, nikmat gaji, berbagai macam nikmat lainnya yang tidak bisa kita sebutkan di sini, semua akan ditanyai oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, ketika Allah berikan nikmat kepada kita, hendaknya kita gunakan nikmat itu untuk betul-betul semakin dekat, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, "Kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jal fahiya baliyah." Setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu adalah musibah. Nikmat apapun yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, yang tidak membuat kita lebih takut dan rindu kepada Allah, yang tidak membuat kita lebih cinta dan berharap kepada Allah, maka nikmat tersebut justru musibah dan laknat atas diri kita. Wal'iyadzubillah. Oleh karenanya, jagalah segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat batin ataupun lahir, agar kita tidak salah menggunakannya, agar kita tidak mendapatkan beban berat ketika harus bertanggung jawab kelak di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu li wa lakum, wastaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa ballagha ar-risalah wa jahada fillahi haqqal jihad wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah Jumat, para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, hafizakumullah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lisan ini berlaku zalim kepada siapapun. Jangan sampai tangan ini dan sikap perbuatan kita berlaku zalim kepada siapapun. Hendaknya kita menghindari kezaliman, baik di hadapan Allah ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita menghindari kezaliman, baik terhadap sesama makhluk-makhluk Allah ataupun terhadap diri sendiri. Karena kezaliman hanya akan membuat kita mendapatkan beban yang berat, mendapatkan kegelapan yang mengerikan. Al-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, kezaliman hanya akan menjadi kegelapan-kegelapan yang mencekam kelak di hari kiamat. Oleh karenanya, kita harus betul-betul memperhatikan setiap organ tubuh dan panca indera yang kita miliki. Kita harus memperhatikan semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita, dimanapun kita berada, dalam kondisi dan suasana apapun, baik di dalam rumah tangga, di tengah-tengah keluarga, ataupun di tempat bekerja, di tempat berdagang, bahkan di masjid sekalipun, di rumah Allah yang mulia ini. Jaga lisan kita, jaga penglihatan dan pendengaran kita, jaga hati kita, jaga tangan dan kaki kita. Jangan sampai kita rajin melakukan ibadah, namun kelak di akhirat kita menjadi orang yang bangkrut dan merugi. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim rahimahullahu taala, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah
orang yang sudah tidak punya dirham ataupun dinar wala mata', dan orang yang sudah tidak punya harta benda sama sekali. Kemudian Nabi menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku, orang yang betul-betul bangkrut yang sebenarnya, rugi sebenarnya, man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin, di hari kiamat dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa pahala salat, membawa pahala saum atau puasa, membawa pahala zakat, dia membawa pahala amal-amal saleh dan ibadah. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Akan tetapi dia juga datang sambil membawa dosa yang banyak. Ternyata dia telah mencaci si fulan, menghina si fulan, mengejek si fulan. Dia telah mengambil harta si fulan dengan cara yang batil. Dia telah memukul si fulan. Dia telah menyakiti si fulan, mendolimi si fulan, bahkan mengalirkan darah si fulan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Maka orang-orang yang antri menuntut balas kepadanya, orang-orang yang antri karena mereka di dunia telah dizalimi olehnya, mereka itu diberi pahala-pahala kebaikan dari orang tersebut. Pahala dia dibagi-bagikan kepada orang-orang yang banyak yang pernah dia zalimi di dunia. Fa in faniyat hasanatuhu, dan ketika pahala kebaikannya sudah habis pahala kebaikan, pahala amal-amal solehnya, qabla an yuqdama alaih, sebelum selesai penuntutan balas dari orang-orang yang dia zalimi, masih banyak orang yang mengantri menuntut balas kepadanya atas kezaliman dan kesalahan-kesalahannya. Ukhidha min khatayahum faturihat alaih, maka diambil kesalahan dan dosa-dosa orang-orang yang menuntut balas itu dan dilemparkan, dibebankan dosa mereka kepada orang tersebut. Thumma turiha finnar, kemudian dia dilemparkan dengan hinanya ke dalam azab api neraka. Dialah yang bangkrut sebenarnya. Di dunia dia beramal saleh, beribadah, bahkan dia membawa pahala yang banyak ke akhirat di hari kiamat, namun semuanya habis, hilang, sirna, karena dia tidak bisa menjaga lisan, tidak bisa menjaga tangan dan perbuatannya. Wal'iyadzubillah. Hilang semua pahala salatnya, hilang semua pahala saum puasanya, hilang semua pahala zakat sedekahnya, hilang semua pahala amal soleh dan ibadahnya, hanya gara-gara dia zalim kepada orang lain dengan lisan ataupun dengan tangan perbuatannya. Wal'iyadzubillah. Oleh karenanya, siapa yang punya kezaliman atau kesalahan terhadap saudaranya, hendaknya sadar untuk segera bertobat dan istighfar kepada Allah sekarang juga, yang kemudian meminta maaf dan penghalalan kepada saudaranya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minha al-yawm. Siapa yang pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, maka hendaknya dia minta maaf, minta dihalalkan kepada saudaranya sekarang juga, hari ini juga. Baik hari ini secara durasi waktu ataupun hari ini maksudnya di dunia sebelum datang akhirat, di mana di akhirat dinar, dirham, harta benda dan segala sesuatu duniawi tidak lagi bermanfaat, tidak lagi berguna. Kaum muslimin rahimana rahimakumullah. Maka orang yang tidak bangkrut, orang yang betul-betul berhasil dan sukses adalah orang yang datang di hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa qalbun salim, hati yang selamat. Allah berfirman di surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari kiamat itu tidak lagi berguna harta benda dan anak cucu keturunan yang dibanggakan. Tidak lagi berguna segala sesuatu, bagian-bagian duniawi yang dimiliki, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali dia yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat,
qalbun salim, hati yang bersih, hati yang putih, hati yang baik, hati yang berhak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita semua di atas kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas kebenaran sehingga kita berhak mendapatkan husnul khatimah, sehingga kita berhak berkumpul dengan Rasulullah dan para sahabatnya di Jannah Firdaus. Allahumma amin. Dan semoga Allah membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit dan kotoran-kotorannya, dan juga semoga Allah menjauhkan kita dari penyakit-penyakit lisan dan juga keburukan-keburukan yang lainnya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana fid dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa ghanimna fid dunya wal akhirah. Allahumma waffiq wulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar wa adkhilna jannatal firdausi ma'al abrar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam wa aqimus salat.